Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memulai pembahasan kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab ini dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan seringkali para ulama ketika menyusun buku-buku dimulai dengan basmalah. Termasuk juga Sahih Al-Bukhari, kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Dan penulisnya bukan orang Arab, penulisnya berasal dari satu negeri yang namanya Bukhara, mungkin di Azerbaijan sekarang atau Uzbekistan, pokoknya Rusia dulu, bekas Rusia dahulu. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang sering kita kenal dengan nama Imam Al-Bukhari. Beliau juga memulai Sahih Al-Bukhari dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jemaah sekalian? Minimalnya ada 5 sebab. Dan ini juga berlaku untuk semua aktivitas. Kita mulai dengan basmalah. Hanya saja kalau dalam satu amalan itu ada lafaz khusus dari Nabi SAW, maka kita baca mengikuti lafaz khusus tersebut. Tapi kalau tidak ada lafaz khusus, maka kita mulai dengan basmalah. Minimalnya ada 5 sebab atau 5 faidah. Yang pertama, untuk meneladani Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dimulai dengan basmalah. Bahkan ini untuk semua surat kecuali surat At-Taubah. Seluruh surat dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Di antara sebabnya kata para ulama, karena hakikat surat At-Taubah lanjutan dari surat Al-Anfal, sehingga tidak lagi dimulai dengan basmalah. Walaupun kalau kita mau baca Al-Quran, kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi secara tertulis dimulai dengan basmalah. Dan apabila kita mulai dari pertengahan surat, maka cukup baca ta'awudz. Basmalah itu hanya dibaca kalau kita mulai dari awal surat. Ini yang pertama. Yang kedua, meneladani surat-surat Nabi Muhammad SAW. Surat perjanjian beliau Hudaybiyah, awalnya beliau perintahkan uktub Bismillahirrahmanirrahim, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang-orang musyrik menolak. Mereka bilang, siapa itu Ar-Rahman? Siapa itu Ar-Rahim? Kami nggak mau tahu itu, kami nggak mau kenal. Kalau Bismillah mereka akui. Orang-orang musyrik jemaah sekalian masih punya keyakinan terhadap Allah, tapi mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka pada akhirnya Nabi SAW harus mengalah dan akhirnya ditulis Bismikallahumma, walaupun maknanya sama. Tapi yang lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula surat Nabi SAW kepada Heraklius, penguasa Romawi.
Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, Nabi SAW ketika mengirim surat kepada Heraklius, penguasa Romawi di masa itu, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Apa isi suratnya? Ajakan untuk masuk Islam dan disertai ancaman. Ancamannya apa? Kalau kamu tidak mau masuk Islam, kamu akan menanggung dosa kaummu. Dan Heraklius hampir saja masuk Islam. Andai dia masuk Islam, maka Romawi akan menjadi kaum muslimin ketika itu. Sayangnya dia lebih mementingkan kekuasaannya. Ketika dia bertanya kepada para pejabatnya, mayoritas gak setuju. Dia hampir mau masuk Islam karena dia tahu inilah yang kita baca selama ini dalam Injil. Injil yang masih asli, yang disebutkan dalam Injil bahwa Nabi akhir zaman akan datang. Ini dia sudah datang, Muhammad SAW. Tapi dia lebih mementingkan kekuasaannya, maka dia pun tidak masuk Islam. Maka ini surat Nabi SAW dimulai dengan basmalah. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, manfaat kita mulai dengan basmalah, isti'anatan billahi azza wa jalla, untuk minta tolong kepada Allah. Makanya ulama menjelaskan huruf ba dalam bismillah itu adalah ba'ul isti'anah, ba yang maknanya adalah untuk minta tolong. Jadi bismillah itu namanya, artinya asta'inu billah, aku mohon pertolongan kepada Allah. Dengan menyebut nama Allah, maksudnya aku mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat bismillah. Makanya di sini juga terkandung pengakuan terhadap kekuasaan Allah, bahwa Allah dialah yang maha mampu memberikan pertolongan kepada kita. Begitu pula pengakuan akan lemahnya diri kita yang sangat membutuhkan pertolongannya. Ini hakikat bismillah. Dalam setiap aktivitas ketika kita baca, kita diingatkan bahwa kita tidak mungkin sukses tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tabarrukan bismillahi azza wa jalla, untuk mencari berkah dengan nama Allah azza wa jalla. Kita mulai aktivitas kita dengan bismillah supaya dapat berkah. Cari berkah gak usah susah-susah jemaah sekalian. Ini cari berkah yang terbaik. Sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan basmalah, beliau mengatakan di antara dalil yang menunjukkan keberkahan basmalah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari seorang sahabat yang bernama Usamah bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas hewan tunggangan. Melewati satu jalan, hewan itu tergelincir. Lalu sahabat ini berkata, ta'isa syaitan, celakalah setan. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, la taqul ta'isa syaitan, jangan kamu katakan celaka setan. Kalimat-kalimat buruk seperti ini justru disenangi oleh setan. Li'annaka idza qulta dzalik ta'azam hatta yakuna mithlal bait wa yakun biquwwati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kalau kamu berkata begitu, justru setan itu akan membesar sampai seperti sebuah rumah. Lalu dia berkata, inilah kekuatanku. Dia malah tambah sombong. Walakin kul bismillah, tapi ucapkanlah bismillah. Dan ini termasuk doa kalau kita di jalan ada nyerempet atau masuk lubang, bacalah doa ini, bismillah. Kata Nabi SAW, li'annaka idza qulta dzalik tasadar hatta yakuna mithla dzubab. Karena kalau kamu katakan bismillah, maka setan itu akan mengecil sampai seperti seekor lalat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadis ini menunjukkan berkahnya bismillah. Setan pun mengecil, melemah, tidak dapat membahayakan kita.
Oleh karena itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dianjurkan dalam setiap aktivitas kita mulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, para ulama memulai dengan menyebut bismillah atau basmalah adalah untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kita mulai dengan nama Allah, maka tulislah yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Ini berlaku untuk semua aktivitas kita. Kita mulai pergi bekerja, misalkan mencari nafkah dengan nama Allah, maka kita diingatkan, carilah nafkah dengan cara yang halal, karena kita mulai dengan nama Allah dan kita butuh pertolongan Allah. Kalau Allah tidak tolong kita, maka kita nggak mungkin sukses, tidak mungkin selamanya. Maka lakukanlah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yang Allah ridhoi. Jauhi apa yang Allah larang. Jadi paling tidak ini 5 faidah kita memulai segala aktivitas kita, termasuk para ulama ketika menyusun kitab-kitab, dimulai dengan basmalah. Dan jemaah sekalian, nama Allah itu sendiri maknanya adalah Al-Ma'luhul Ma'bud Hubban wa Ta'ziman, zat yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Sedangkan Ar-Rahman maknanya adalah Dzur Rahmati Al-Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas rahmatnya. Adapun Ar-Rahim maknanya adalah Dzur Rahmati Al-Wasi'ah, pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Dan bentuk rahmat yang Allah berikan kepada hambanya itu ada 2 macam, rahmat yang umum dan rahmat yang khusus. Rahmat yang umum itu adalah kenikmatan yang bersifat dunia. Maka kenapa disebut umum? Karena orang beriman dan orang kafir pun sama-sama dapat. Karena itu tidak menunjukkan orang yang diberi rahmat itu Allah sayangi atau Allah cintai. Kalau cuma diberikan nikmat dunia, makanya orang kafir pun dapat. Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andai dunia ini nilainya di sisi Allah seperti 1 sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir, orang yang Allah murkai, walau hanya seteguk air. Karena dunia ini rendah, Allah berikan kepada semuanya. Bukan hanya orang beriman, orang kafir pun Allah kasih. Hewan-hewan pun dapat bagian. Adapun rahmat yang khusus, hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Dan besarnya rahmat ini, rahmat yang khusus ini, menunjukkan besarnya kasih sayang Allah kepada seseorang. Apa yang dimaksud jemaah sekalian? Rahmat yang khusus, hidayah. Hidayah di dunia dan di akhirat adalah surga. Di dunia adalah hidayah dan di akhirat adalah surga. Ini rahmat yang khusus, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang beriman. Allah berikan hidayah. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa belajar di majelis ilmu, kita bisa berzakat, haji, umrah. Itulah rahmat Allah yang khusus. Makin banyak ibadah yang kita lakukan, itu tanda makin besar kasih sayang Allah kepada kita. Jadi ini 2 bentuk rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ini secara singkat makna basmalah. Kita masuk jemaah sekalian bab yang pertama. Bab yang pertama adalah sebuah bab yang membahas tentang kewajiban mentauhidkan Allah dan kedudukannya yang sangat agung dalam syariat. Penulis rahimahullah menyebutkan dalam bab ini 7 dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan penjelasan
para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama dari bab yang pertama. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini? Pelajaran yang pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita maksud hidup kita, tujuan hidup kita. Tidaklah kita ada di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksud hidup. Inilah tujuan hidup hamba. Hidup adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bilang begitu? Allah sendiri di dalam ayat yang mulia ini. Kita hidup tujuannya adalah agar kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jemaah sekalian, hakikat ibadah bukan sekedar menyembah Allah. Namun makna ibadah adalah memurnikan penyembahan kita hanya kepada Allah yang satu saja. Kalau kita menyembah Allah dan kita juga menyembah kepada selain Allah, maka kita belum disebut beribadah kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Quran maksudnya adalah tauhid, yaitu memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah semata-mata. Tidak sedikit pun diberikan kepada selain Allah. Jadi orang yang tidak beribadah kepada Allah dan orang yang beribadah kepada Allah namun beribadah juga kepada selain Allah, sama-sama belum beribadah kepada Allah. Yang dianggap beribadah kepada Allah hanyalah orang yang memurnikan ibadahnya untuk Allah yang satu saja. Itu pun masih harus disertai dengan keyakinan memang hanya Allah yang layak disembah, dan semua yang disembah selain Allah itu salah, tidak benar. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Al-Hajj ayat ke-62. Surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Dan yang mereka sembah atau mereka tuhankan selain Allah adalah batil, salah, tidak benar. Jadi jemaah sekalian, kalau ada yang mengatakan jangan menyalah-nyalahkan, berarti dia dustakan ayat ini. Kalau ada orang mengatakan kalau suka menyalah-nyalahkan orang yang menyembah selain Allah, itu gak benar, itu gak baik, berarti dia katakan ayat ini gak benar. Na'udzubillah. Maka orang yang berkata begitu, Islamnya batal, imannya hilang. Kenapa? Mendustakan satu ayat Al-Quran. Bahkan ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Kalau di buku-buku fikih itu ada hukum-hukum murtad, hukum-hukum kemurtadan. Di antara yang disepakati ulama adalah mendustakan satu huruf Al-Quran. Jadi sudah jelas itu huruf bagian dari Al-Quran, lalu dia katakan saya nggak akui. Sepakat ulama, dia murtad, keluar dari Islam. Bagaimana lagi kalau mendustakan satu ayat? Jadi kalau ada yang mengatakan nggak boleh bilang salah kepada mereka,
walaupun mereka menyembah kepada selain Allah. Itu kan hak mereka. Kata siapa itu hak mereka? Mereka nggak punya hak untuk memilih menyembah kepada selain Allah. Yang punya hak di situ adalah Allah untuk disembah dan tidak dipersekutukan. Maka Allah tegaskan, yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Lalu Allah jelaskan apa sebabnya. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Karena sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Hanya Allah yang maha tinggi dan maha besar, maka hanya Dia yang layak disembah. Dan juga termasuk bodoh kita kalau menyembah selain Allah, karena semua selain Allah itu rendah, semua selain Allah itu kecil, dan semua selain Allah adalah makhluk ciptaannya. Yang berwujud itu hanya ada dua, gak ada yang ketiga. Tidak ada yang berwujud yang ketiga. Hanya ada dua, Allah dan makhluk ciptaannya. Gak ada lagi yang ketiga. Semua yang disembah selain Allah adalah makhluk. Semua ciptaan Allah selain Dia adalah ciptaannya. Makanya jemaah sekalian, yang dimaksud mencipta itu adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali lalu menjadi ada. Itu arti mencipta. Sehingga yang dilakukan makhluk itu sebenarnya bukan mencipta. Katanya makhluk menciptakan mobil, menciptakan pesawat. Sebenarnya mereka nggak mencipta, hanya berubah bentuk kan. Mobil tadinya sudah ada dalam bentuk apa? Besi dan lain-lain, dirubah jadi mobil. Tapi mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali lalu menjadi ada, hanya Allah yang maha mampu melakukannya. Walaupun seluruh makhluk bersatu untuk menciptakan seekor alat, mereka tidak akan sanggup menciptakannya. Hanya Allah yang maha mampu melakukannya. Maka hanya Allah yang berhak disembah. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita. Ini pelajaran penting yang juga bisa kita petik dari ayat ini. Allah dialah sang pencipta, maka hanya Dia yang layak untuk disembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Maka ayat ini juga memberi pelajaran, sang pencipta dialah yang layak untuk disembah. Ketika kita menyembah selain Allah, berarti kita menyembah makhluk. Terserah mereka mau sebut apa, mau sebut dewa-dewi, mau namakan makhluk itu Tuhan, terserah. Namanya selain Allah adalah makhluk. Hanya Allah satu-satunya sang pencipta. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini juga memberi pelajaran. Allah menciptakan kita untuk ibadah, bukan karena Allah membutuhkan kita atau membutuhkan ibadah kita. Karena Allah sang pencipta. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka sang pencipta tidak membutuhkan dari yang Dia ciptakan. Justru yang Dia ciptakan seluruh makhluk yang butuh kepadanya. Oleh karena itu dalam lanjutan ayat ini, surat Az-Zariyat ayat 56, di ayat ke-57 Allah menegaskan, Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka jemaah sekalian, andai seluruh makhluk beribadah kepada Allah, sedikit pun tidak memberi manfaat kepada Allah, tidak membuat Allah tambah kuasa atau tambah kaya. Karena kekayaan dan kekuasaan Allah sudah berada pada puncaknya. Begitu pula sebaliknya, andai seluruh makhluk kafir kepada Allah, sama sekali tidak mengurangi kekuasaan dan kebesaran Allah. Tidak mengurangi. Jadi kita beribadah
bukan karena Allah membutuhkan ibadah kita. Justru kitalah yang membutuhkannya untuk bekal kita menghadap Allah kelak. Begitu pula kalau kita berbuat dosa, bukan Allah yang rugi, melainkan kita sendiri. Kita sendiri yang menzolimi diri kita sendiri. Makanya jemaah sekalian, orang yang berbuat dosa itu minimal dia zolim kepada dirinya sendiri. Kalau mengandung kezoliman kepada orang lain, maka dosanya menjadi lebih besar. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini juga, bahwa para jin memiliki kewajiban yang sama dengan kita. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bukankah makhluk Allah itu banyak? Tapi kenapa hanya jin dan manusia yang Allah tegaskan di sini mereka berkewajiban beribadah kepada? Karena hanya jin dan manusia yang dianugerahkan akal. Maksudnya yang di muka bumi ini, malaikat juga punya akal, tapi nggak dikasih hawa nafsu. Hanya di jin dan manusia yang memiliki beban at-taklif, sehingga kelak di hari kiamat hanya jin dan manusia yang akan dihisab. Hewan-hewan mereka nggak dikasih akal dan mereka kelak tidak akan dihisab, kecuali hewan-hewan yang zalim kepada yang lainnya. Jadi jemaah sekalian, hati-hati berbuat zalim. Hewan pun akan dibalas. Kalau zalim kepada hewan lain atau zalim kepada manusia, sama, manusia pun yang zalim kepada hewan akan dibalas. Tapi setelah dibalas di padang mahsyar, setelah itu mereka musnah. Gak ada yang masuk surga, gak ada yang masuk neraka. Dan itulah sebabnya manusia berkata, ya laitani kuntu turaba. Aduhai, andaikan dulu aku hanya tanah. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia melihat hewan setelah dikisos, dibalas kezalimannya, berubah menjadi tanah. Gak ada yang masuk surga, gak ada yang masuk neraka. Jadi kelak yang akan dihisab, diadili, lalu masuk surga dan neraka adalah manusia dan jin. Namun jemaah sekalian, seluruh makhluk selain manusia dan jin itu tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah, bertasbih, memuji Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, jin sama dengan kita, sama-sama punya kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita menganggap para jin itu semacam makhluk spesial, lebih istimewa daripada kita. Bahkan manusia lebih istimewa daripada jin. Tapi kalau manusia tidak beribadah kepada Allah, maka dia menjadi hina. Jin yang beriman menjadi lebih mulia daripadanya. Karena pada akhirnya penilaian terhadap kemuliaan kita adalah ketakwaan. Manusia ketika Allah ciptakan mulia, namun ketika dia menyembah kepada selain Allah, hilang kemuliaannya. Oleh karena itu Allah mengabarkan kepada kita, makhluk yang paling buruk adalah manusia dan jin yang tidak mentauhidkan Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dalam surat Al-Furqan, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi ingatlah, hilang kemuliaan kita sebagai manusia kalau kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ukuran kemuliaan adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Makanya jemaah sekalian, aneh kalau kemudian manusia menjadi budak jin.
disuruh ini, disuruh itu. Tapi orang-orang yang menjadi budak jin ini, mereka sebut para jin adalah khadam mereka, pembantu. Padahal dia budak jin. Disuruh sama jinnya, sembelih hewan ini, cari ayam hitam, kaki hitam, serba hitam, buat sesajen. Semua kesyirikan dia buat supaya dibantu oleh jin. Lalu mereka mengatakan jin itu para pembantu kami, padahal dia budak jin. Ya. Maka jin dalam ayat ini dijelaskan sama dengan kita, yaitu wajib beribadah. Dan sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada nabi dari kalangan jin. Maka nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, itu umat beliau adalah manusia dan jin. Para jin yang ada sampai hari ini wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Wajib menyembahnya kepada Allah yang satu saja. Tidak boleh mempersekutukan Allah dan tidak boleh membantu para dukun untuk berbuat syirik. Maka ayat ini juga bukan hanya mengingatkan manusia, tapi mengingatkan para jin. Semoga para jin mendengarkan. Gak usah lihat kiri kanan. Baik, ini jemaah sekalian ayat yang pertama. Ada yang tidur, Ustaz. Kita masuk ayat yang kedua. Dalil yang kedua dalam bab ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah taghut." Taghut itu maknanya semua yang disembah selain Allah. Surat An-Nahl ayat ke-36. Pelajaran terpenting dari ayat ini adalah penjelasan tentang misi utama dakwah seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Penjelasan tentang dakwah atau misi utama yang diajarkan para nabi dan rasul itu kan banyak. Ada juga hukum-hukum jual beli. Tapi jemaah sekalian, Allah menegaskan dalam ayat ini, misi utama mereka adalah mengajak manusia menyembahnya kepada Allah dan melarang peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat tauhid. Tauhid itu harus tegak di atas dua pondasi. Pertama, ibadah kepada Allah. Kedua, menjauhi peribadahan kepada selain Allah. Kalau hanya salah satu saja kita lakukan, maka kita belum bertauhid. Kalau kita hanya menyembah Allah, tapi tidak menjauhi peribadahan kepada selain Allah, maka kita belum beriman. Kita belum menjadi pengikut para nabi dan rasul, termasuk nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi pengikut seluruh para nabi dan rasul, maka amalkan ayat ini. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhi peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Juga pelajaran yang sangat penting jemaah sekalian. Ayat ini menjelaskan kepada kita, tauhid itu adalah budaya asli manusia. Aslinya manusia adalah mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan setiap rasul punya tugas mengajak manusia bertauhid. Dan nabi yang pertama siapa? Manusia pertama juga, Nabi Adam alaihissalam kan. Kemudian bapak manusia yang kedua, siapa bapak manusia yang kedua? Nabi Nuh alaihissalam. Karena setelah banjir besar, jemaah sekalian, disebutkan para ulama ahli sejarah, setelah banjir besar yang mematikan seluruh manusia di muka bumi, yang tersisa hanya Nabi Nuh dan para pengikutnya. Dan tidak ada yang punya keturunan kecuali Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita ini semuanya keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Maka beliau disebut bapak manusia yang kedua. Mereka para nabi dan rasul, Allah kabarkan dalam ayat ini, mereka mentauhidkan Allah. Berarti itu aslinya manusia. Bahkan jemaah sekalian, nanti insya Allah akan kita pelajari juga dalam buku ini di sekitar bab 20.
bahwa manusia seluruhnya mentauhidkan Allah, tidak ada yang menyembah kepada selain Allah sampai 10 generasi. Sampai 10 generasi. Tidak ada seorang pun manusia yang menuhankan selain Allah. Jangankan menyembah Yesus. Yesus waktu itu belum lahir. Itu masih jauh sekali. Nabi Ibrahim belum ada, Nabi Musa belum ada. 10 generasi itu adalah zaman antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. 10 generasi. Zaman antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Jadi nabi-nabi yang lain belum ada. Mereka belum lahir. Yesus masih lama baru beliau lahir. Masih lama lagi. Jangankan menyembah beliau, mengenal beliau pun tidak ada yang tahu beliau, tidak ada yang kenal beliau. Tidak ada yang menyebut ada makhluk yang dikatakan sebagai dewa dewi, nggak ada. Nggak ada yang kenal siapapun yang disembah selain Allah. Itu bertahan 10 generasi. Dan itulah arti surat Al-Baqarah ayat 213. Allah berfirman, "Kana nasu ummatan wahidatan, fab'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin." Dulu manusia adalah umat yang satu. Dulu manusia adalah umat yang satu. Lalu mereka berpecah, maka Allah mengutus para nabi dan rasul. Apa artinya jemaah sekalian? Dulu manusia adalah umat yang satu. Kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya adalah semua adalah umat Islam. Ini penjelasan Ibnu Abbas. Padahal waktu itu Nabi Muhammad SAW belum diutus, masih jauh beliau. Tapi Ibnu Abbas mengatakan, dulu manusia adalah umat yang satu, bertahan selama 10 generasi, semua mereka adalah umat Islam. Kenapa beliau sebut mereka umat Islam? Karena semua sama dengan kita hari ini, menyembah hanya kepada Allah. Tidak ada yang mengenal peribadahan kepada selain Allah. Itu bertahan 10 generasi. Inilah budaya asli manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa berbuat syirik itu sudah budaya kita, maka kita katakan itu bukan asli. Itu budaya baru yang dimasukkan oleh setan pada umat manusia. Aslinya manusia menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Jadi semua budaya-budaya, semua adat istiadat, tradisi yang mengandung syirik, itu bukan asli budaya kita. Itu sesuatu yang baru muncul. Tapi justru jemaah sekalian, karena itulah manusia tersesat. Umat-umat para nabi terdahulu, ketika para nabi datang mendakwahi mereka, mereka jawab, "Bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Kami hanya mau mengikuti warisan nenek moyang kami. Padahal nenek moyang aslinya yang paling tua enggak begitu. Nenek moyang aslinya yang paling tua Nabi Adam dan Nabi Nuh, dan pengikut-pengikut beliau, anak-anak beliau itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik. Kemudian ayat ini juga mengandung pelajaran penting bahwa tauhid itu bukan sesuatu yang baru. Bukan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW yang pertama mengajarkannya. Ini kata Allah, ajaran seluruh para nabi dan rasul. Ajaran seluruh para nabi dan rasul. Dan dalam Al-Quran Allah rinci lagi. Nabi Nuh, apa yang dia katakan kepada kaumnya. Nabi Hud, apa yang dia katakan kepada kaumnya. Nabi Saleh, Syuaib, apa yang dia katakan kepada kaumnya. Itu Allah rinci. Semuanya sama. Malakum min ilahin gairuh. Bagi kalian tidak ada sesembahan selain daripada Allah yang berhak disembah. Dan sedikit tambahan jemaah sekalian, termasuk Nabi Isa alaihissalam, dengan tegas Allah mengabarkan kepada kita dakwah yang beliau serukan. Wa qala al-Masih ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih Isa alaihissalam mengatakan,
wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Rabbku dan Rabb kalian. Jadi tidak terkecuali Nabi Isa alaihissalam yang disembah oleh sebagian manusia, beliau pun sebenarnya mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, Paulus, dia adalah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Nasrani, dialah yang pertama mengajarkan Nabi Isa untuk disembah. Ya. Kenapa Nabi Isa alaihissalam disebut dalam Al-Quran mengatakan wahai Bani Israel, bukan wahai manusia? Karena jemaah sekalian, seluruh para Nabi dan Rasul itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Makanya aneh kalau ada orang Jawa mengatakan kami pengikut Yesus. Yesus itu nabinya Bani Israel. Seluruh Nabi dan Rasul terdahulu hanya diutus untuk kaumnya saja. Hanya seorang Nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Itulah sebabnya beliau Allah jadikan sebagai Nabi terakhir, karena diutusnya beliau untuk seluruh umat manusia. Di negeri manapun mereka tinggal, sampai kapanpun, sampai hari kiamat, harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran terakhirnya mas sekalian dari ayat ini, pelajaran yang sangat penting. Perhatikanlah kata Allah, wajtanibut taghut, jauhilah taghut, jauhilah semua yang disembah selain Allah. Maka di sini mengandung dua larangan. Larangan menyembah kepada selain Allah dan larangan mendekatinya. Sama dengan ketika Allah melarang zina, Allah tidak langsung mengatakan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Jadi bukan hanya zinanya yang dilarang, mendekatinya juga dilarang. Maka syirik dilarang, mendekati syirik juga dilarang. Oleh karena itu, di buku ini cukup rinci penulis rahimahullah menjelaskan banyak contoh dosa-dosa syirik dan juga dosa-dosa belum menjadi syirik tapi akan mengantarkan kepada syirik. Jadi ini diantara yang dijelaskan cukup banyak, cukup detail dalam kitab ini adalah perangkap-perangkap kesyirikan. Hukumnya belum sampai syirik, tapi kalau seseorang sudah masuk ke dalamnya, tidak lama dia akan terjerumus di dalam dosa syirik. Semoga kita bisa mempelajarinya insyaallah ta'ala. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa manusia muslim dan jin muslim tidak boleh berteman sesama muslim itu saudara? Nah ini begini Ustadz. Ustadz, kenapa manusia muslim dan jin muslim tidak boleh berteman? Bukannya sesama muslim itu bersaudara? Gitu. Baik, jawabannya nggak ada larangan berteman. Boleh saja, tidak masalah. Yang jadi masalah, kita bodoh, nggak ngerti banyak masalah-masalah agama, dan jin itu banyak yang menipu. Dia mengaku muslim padahal setan. Nah itu masalahnya. Kalau kita katakan kepada orang keumuman, silahkan cari jin sebagai teman Anda, nanti banyak orang-orang yang ditipu oleh para jin. Dia mengaku muslim yang baik, mau membantu, kemudian akhirnya disesatkan orang itu. Itu yang perlu diwaspadai. Rasulullah SAW pun berdakwah beliau kepada para jin. Makanya ada surat khusus yang Allah namakan surat Al-Jin. Surat itu berkisah tentang para jin yang masuk Islam karena mendengarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, yang penting kita tidak zolim sama mereka. Makanya jemaah sekalian, kita juga disuruh memperhatikan saudara-saudara kita dari kalangan jin. Oleh karena itu,
Nabi SAW melarang kita beristinja dengan tulang hewan atau dengan kotoran hewan. Kenapa? Karena tulang hewan kita itu menjadi makanan para jin muslim. Tulang hewan kita yang kita sembelih dengan nama Allah menjadi makanan mereka. Dan kotoran hewan kita itu menjadi makanan hewan-hewan dari kalangan jin tersebut. Ya. Nabi SAW marah besar beliau kalau ada tulang, ya, karena zaman dulu itu masih susah air, lalu ada orang menjadikan tulang yang sudah mengering sebagai alat untuk membersihkan kotoran. Itu Nabi SAW marah, bahkan beliau mengatakan, aku berlepas diri dari orang yang melakukannya, karena itu adalah makanan para jin muslim yang Allah tetapkan. Ya, ya barangkali seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Baik Ustaz, berikutnya dari ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ada keluarga yang tidak memakai jilbab atau pakaian muslim, apakah orang tuanya berdosa? Kalau orang tuanya tidak mendidik, tidak mengabarkan bahwa ini kewajiban sebagai seorang muslimah, maka orang tuanya juga berdosa. Orang tua seperti itu adalah orang tua yang paling jahat kepada anak sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak jaga anaknya dari api neraka. Ini sebenarnya aneh juga. Dia jaga anaknya dari penyakit, dari orang jahat, tapi dia tidak menjaga anaknya dari api neraka. Dan orang tua yang membiarkan anaknya tidak menggunakan jilbab, maka dosa pun akan terus mengalir. Ketika anak itu keluar rumah misalkan dilihat oleh laki-laki, maka bukan hanya dia dapat dosa, dosa pun mengalir kepada orang tuanya. Beda halnya kalau orang tuanya sudah mengajarkan dan sudah menegur, tapi anak itu bandel, maka insya Allah orang tua seperti itu sudah lepas dari dosa. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, salah satu anaknya gak mau beriman, tapi Nabi Nuh sudah berusaha. Nabi Nuh tidak membiarkan, dia bandel, maka Nabi Nuh alaihissalam tentu tidak lagi berdosa. Jadi hati-hati kita sebagai orang tua punya kewajiban, anak itu amanah. Kalau kita tidak menunaikan kewajiban utama, ini kewajiban terbesar jemaah sekalian, orang tua. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita tidak tunaikan, maka dosa juga mengalir kepada kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf, sudah banyak diketahui dan bukan rahasia umum lagi, ada segelintir oknum-oknum yang mempermainkan syariat poligami. Yang mau ana tanyakan, apakah dengan alasan tidak cocok, tidak mempunyai keturunan dari istrinya dan lain-lain, mereka termasuk orang yang berolok-olok kepada salah satu ayat mengenai poligami? Karena banyak yang sudah nikah cerai berkali-kali dengan istri baru atau madunya. Jazakallahu khairan. Baik, jemaah sekalian, mempermainkan satu syariat mungkin ada dua makna yang dimaksud dalam pertanyaan itu. Maknanya dia tidak amalkan dengan baik. Dia nikah lagi dengan dalih untuk mengamalkan syariat poligami, tapi faktanya dia tidak amalkan dengan benar. Seperti dia tidak adil kepada istri-istrinya, hanya condong kepada istri baru, istri lama dibiarkan, tidak dinafkahi. Maka jemaah sekalian, tentu hukumnya dia berdosa. Dan Nabi SAW mengingatkan, suami seperti ini nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan mirip. Dan orang semua melihat. Di dunia ini saja dia malu kalau ketahuan orang dia bersifat seperti itu. Bagaimana lagi di hari kiamat? Semua orang melihat dia bangkit dalam keadaan mirip. Jadi sudah diazab, tubuhnya tersiksa sampai mirip, diazab juga secara psikis, malu dia kepada seluruh manusia yang menyaksikannya. Namun dia tidak sampai dihukumi sebagai orang kafir karena itu. Dia pelaku dosa besar. Tapi yang kedua, kalau yang dimaksud mempermainkan atau mengolok-olok,
adalah menghina syariat poligami atau menjadikannya bahan tertawaan, maka pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan Allah sendiri langsung mengkafirkannya dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Kata Allah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya, yaitu termasuk syariatnya, hukum-hukumnya, dan dengan Rasulnya, dan juga ajaran-ajarannya, kalian memperolok-olok, kalian mempermainkan, kalian jadikan bahan candaan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu cari-cari alasan. Kata Allah, kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Maksudnya tidak usah cari-cari alasan. Walaupun kamu main-main, apalagi serius ingin menghina, dia cuma main-main, cuma untuk candaan, itu sudah dikafirkan oleh Allah langsung. Apalagi dia serius ingin menghina syariat poligami. Dan kalau ada laki-laki menghina syariat poligami, itu juga mungkin perlu dipertanyakan kejantanannya. Silakan Pak, lanjut. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada surat ayat 56 ini, jin dan manusia bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, apakah jin itu menikah seperti manusia, Ustaz? Konon kabarnya saya dengar, belum tahu saya dasar hadisnya atau dalilnya. Kalau manusia yang normal lahir 1, dan kalau jin 4. Dan bagaimana itu, Ustaz, kelanjutannya? Sedangkan jin, bagaimana cara akad nikahnya? Terima kasih, Ustaz. Baik. Mau hadir pernikahannya, Pak? Jadi larinya. Baik. Jemaah sekalian, ayat ini bermakna umum. Artinya, semua syariat bagi manusia berlaku bagi para jin, sama. Kecuali ada dalil yang memberikan pengecualian. Kecuali kalau ada dalil yang memberikan pengecualian. Selama tidak ada dalil yang memberikan pengecualian, maka ayat ini bermakna sama. Jadi seluruh syariat yang berlaku bagi kita berlaku juga bagi para jin. Seluruh syariat Nabi Muhammad SAW mengikat mereka. Cara ibadah maupun cara nikah sama saja. Ya. Tapi bagaimana mereka berketurunan itu wallahu a'lam. Kita tidak berbicara tentang jin karena kita tidak mengenal mereka secara pasti, kecuali dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, maka berarti tidak terlalu penting kita bicarakan tentang mereka. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon dijelaskan. Saya membaca surat Al-Hadid ayat 6 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'udu fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yang akan saya tanyakan adalah bersemayam di arsy, dan di akhir ayat tadi yang saya baca, dan dia bersamamu dimanapun berada. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama menjelaskan seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah tentang makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, seperti kamu menulis surat dikirimkan kepada saudaramu. Dalam surat itu kamu katakan, aku selalu bersamamu. Padahal mereka posisinya berjauhan, makanya perlu surat. Ya. Jadi jemaah sekalian, dalam bahasa Arab
makna bersama tidak harus selalu bermakna menyatu. Tidak harus selalu bermakna menyatu. Sama dengan dalam bahasa Arab juga orang mengatakan, dimanapun kita berjalan, bulan selalu bersama kita. Mau kemanapun bulan kelihatan di atas kita. Padahal bulannya jauh di atas langit. Tapi dalam bahasa Arab mungkin dikatakan dia bersama kita. Jadi makna bersama bukan bermakna menyatu dengan kita. Ya. Adapun keyakinan Allah di atas arsy itu adalah keyakinan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak pernah ada yang mengingkari keyakinan ini di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di masa Nabi SAW dan para sahabat dikatakan seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, Allah di atas arsy, yaitu zat Allah, dan arsy itu makhluk yang posisinya paling tinggi. Maka Allah di atas segala sesuatu. Tidak pernah di masa Nabi SAW ada yang mengatakan, ada yang menakwilkan maksudnya Allah di atas arsy bukan di atas beneran. Gak ada. Itu akidah baru yang baru muncul kemudian. Tidak ada seorang sahabat pun yang pernah berkata seperti itu. Apalagi hadis Nabi Muhammad SAW. Semua mengatakan Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Kenapa ada orang mengingkari Allah di atas arsy? Karena logika mereka, kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Ini logika yang tidak tepat. Karena Allah nggak seperti makhluk. Kita, saya berada di atas kursi ini, bukan kursi yang butuh saya. Saya yang butuh kursi. Tapi jangan samakan kepada Allah. Allah di atas arsy, sama sekali Allah nggak butuh kepada arsy. Jadi ini asal mereka mengingkari Allah di atas arsy karena bermain logika, bermain akal. Itu pun kalau kita bahas lebih detail, sebenarnya nggak logis juga. Itu betul. Kalau kita berada di atas sesuatu, yang di atas butuh kepada yang ada di bawah. Kalau kepada makhluk, kalau Allah nggak seperti itu. Allah di atas arsy, sama sekali Allah tidak membutuhkan arsy. Maka ikuti seperti yang Allah katakan dan Rasulnya katakan sallallahu alaihi wasallam, Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Jangan kita membawa pemahaman baru yang Nabi dan para sahabat tidak pernah memahami seperti itu, tidak pernah mengucapkan seperti itu. Maka kita akan tersesat. Ya. Tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Tidak ada pula di masa itu orang yang mengatakan sebaliknya, Allah di mana-mana. Semua mengatakan Allah di atas. Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, dan Allah sama sekali tidak membutuhkan arsy. Ya. Jadi makna Allah bersama kita, kalau begitu apa makna Allah bersama kita? Imam Malik rahimahullah menjelaskan, ay bi ilmihi, dengan ilmunya. Maksudnya Allah Maha mengetahui, ilmu Allah meliputi kita semuanya. Allah lebih dekat kepada kita, ilmunya yang lebih dekat kepada kita. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Itu maknanya Allah bersama kita, yaitu dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Allah Maha mengetahui tentang kita dimanapun kita berada. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Dari sebelah kiri ada yang mau bertanya? Ada dua lagi pertanyaan dari kiri dulu, kasih kesempatan. Gak ada? Oh, ada Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ini Ustaz, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya Allah menciptakan jin manusia dan manusia itu kan untuk memperhambakan diri, untuk beribadah kepada Allah. Mohon penjelasan kaitannya dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dan juga ayat laqad karramna bani Adam.
Berarti dari ayat dua kutipan ayat tadi berarti manusia itu pasti lebih tinggi daripada makhluk yang lain, bahkan daripada jin sekalipun. Makasih Ustaz. Baik, jemaah sekalian, memang manusia Allah ciptakan mulia. Walau pada karomna bani Adam, sungguh kami muliakan anak Adam. Ada dua penafsiran terhadap makna ayat ini. Makna yang pertama, mulia di situ maksudnya dari sisi duniawi. Manusia lebih mulia daripada hewan. Buktinya apa? Manusia makan dengan tangan, hewan makan dengan mulut, bahkan terkadang langsung di tanah dia ambil. Jadi ini kemuliaan yang dimaksud yang pertama. Yang kedua, kemuliaan dari sisi agama. Allah muliakan anak Adam. Kenapa? Karena ketika dia lahir, dia adalah orang yang beriman. Makanya dia mulia saat dia lahir. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawidani, au yunassirani, au yumantisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa Nabi SAW tidak mengatakan kedua orang tuanya menjadikan dia Muslim? Nabi gak bilang begitu. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia Muslim. Karena dia sudah Muslim saat dia lahir. Karena dia sudah Muslim saat dia lahir. Semua anak, walaupun dia lahir dari keluarga orang kafir, dia Muslim. Maka nantinya orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dia sudah Muslim. Itulah sebabnya dia saat lahir mulia. Kenapa? Karena dia Muslim. Ketika dia dewasa, dia sudah memilih agama, lalu akhirnya dia memilih kekufuran, hilang kemuliaannya. Kan jelas surat Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah, seburuk-buruk makhluk. Artinya dia jadi lebih hina daripada hewan. Manusia yang tadinya mulia ini ketika lahir karena masih ada keimanan, saat dia memilih kekufuran, hilang kemuliaannya, bahkan dia menjadi lebih hina daripada hewan. Dalam surat Al-Furqan, innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila, kata Allah, tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Oleh karena itu Allah mengabarkan kepada kita, pada akhirnya ukuran kemuliaan adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya kalau nggak ada lagi ketakwaan, nggak ada lagi kemuliaan, menjadi makhluk yang paling hina, naudzubillah. Jadi ini yang harus kita pahami jemaah sekalian. Kemuliaan secara hakiki kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat keimanan kita, semakin mulia kita. Makanya kita semua sepakat, siapa makhluk yang paling mulia? Muhammad SAW. Kenapa? Beliau yang paling kuat iman dan takwanya. Kalau hilang iman dan takwa sama sekali, maka hilang pula kemuliaan sama sekali. Inilah yang Allah tetapkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, satu lagi Ustaz dari ibu-ibu ini Ustaz nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam konteks zaman sekarang ini, apa analogi dari makna jauhi peribadahan selain Allah, meski ia adalah Muslim atau Islam? Mohon diberikan contohnya. Dan yang kedua, bagaimana upaya untuk meluruskannya dan menasehatinya? Mungkin ini zaman sekarang maupun zaman yang akan datang sama. Tidak boleh kita menganggap ada selain Allah yang berhak disembah.
Dan nanti akan kita pelajari juga di bab ke-23, akan ada umat yang tadinya muslim menyembah kepada selain Allah, menyembah hanya kepada Allah, lalu akhirnya menyembah Allah, dan itu termasuk tanda kiamat. Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada segolongan umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik. Hati-hati jemaah sekalian. Ini peringatan Nabi SAW tentang buruknya zaman yang akan datang. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada segolongan umatku bergabung dengan orang-orang musyrik. Bergabung dengan negeri mereka, partai mereka, dan semisalnya. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthan. Dan sampai ada segolongan dari umatku yang menyembah berhala. Jadi sama saja, mau di zaman dahulu maupun di zaman sekarang maupun di zaman yang akan datang, ada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Dianggap itulah sesembahan yang berhak diibadahi. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Syirik zaman sekarang maupun syirik zaman dahulu. Cuma mungkin yang membedakan tingkat kejelekannya atau mana yang lebih parah. Ya, bisa jadi jemaah sekalian, zaman sekarang ada yang lebih parah dibandingkan dahulu. Zaman sekarang ada yang lebih parah dibandingkan dahulu. Contohnya, ada orang mengaku muslim, tapi ternyata kesyirikannya lebih parah daripada musyrik jahiliyah. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-22, di antara keyakinan musyrik jahiliyah, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Mereka yakin Allah yang menurunkan hujan dari langit, lalu dengan sebab itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman. Tapi ada orang yang mengaku muslim hari ini, yakinnya kepada Dewi Sri yang menumbuhkan tanaman. Subhanallah, dia lebih parah daripada musyrik jahiliyah. Musyrik jahiliyah yakinnya kepada Allah. Ada orang yang mengaku muslim hari ini, percaya kepada pawang hujan. Dulu terjadi musim kemarau, orang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah. Nabi berdoa, minta hujan. Pekan depan orang itu datang lagi, ya Rasulullah, banjir. Nabi berdoa lagi, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan di tengah-tengah kami. Turunkan di tempat-tempat tumbuhnya pohon, jangan di tengah-tengah kami. Maka Allah kabulkan. Itu Nabi SAW. Beliau bukan pawang hujan, gak bisa ngatur hujan, Allah yang mengaturnya. Tapi kita ada sebagian orang yang mengaku muslim, percaya kepada pawang hujan. Ini lebih parah daripada orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu. Jadi hakikatnya syiriknya sama, cuma mungkin terkadang ada yang lebih parah. Iya. Barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak